Bismillah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Toses Niadi sebagai moderator. Saya Ajis Mukti Pangestu sebagai pemateri. Saya Jiri Anggara sebagai pemateri. Saya Nova Septiana sebagai pemateri. Saya Umi Fadila Salsabila sebagai pemateri. Saya Taufik Sahatama sebagai pemateri. Oke, kita akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh Ajis. A. Pengertian wirausaha. Pengertian wirausaha berdasarkan Joseph Schumpeter adalah seorang wirausahawan yang merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan sebuah peluang, dan dari peluang tersebut tercipta sebuah organisasi untuk melakukan pengejaran terhadap sebuah peluang yang ada. Menurut Schumpeter, inovasi dapat mencakup sebagai hal berikut. 1. Penawaran produk atau jasa baru. 2. Penggunaan metode atau teknologi baru. 3. Penciptaan pasar sasaran yang baru. 4. Penggunaan sumber pasokan, bahan baku dan sumber daya lainnya. 5. Penciptaan bentuk organisasi dan industri yang baru. Oke, materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Egi. Pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. Istilah organisasi ekonomi berarti suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan alokasi sumber daya yang langka, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian seseorang wirausahawan. Selain harus mencari keuntungan, dia juga harus menumbuhkan usaha menjadi lebih optimal, meskipun mereka selalu dibayang-bayangi oleh risiko dan ketidakpastian. Oke, yang ketiga akan dibacakan oleh Nova. Yang ketiga yaitu ciri-ciri yang dikembangkan wirausaha. Wirausaha dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama kategori necessity based, yakni para wirausaha yang melakukan aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua kategori opportunity based, menjalankan usaha berdasarkan peluang usaha dan melakukan pengembangan usaha dengan menggunakan peluang usaha yang mereka miliki. Peranan kewirausahaan dalam pengembangan usaha itu dibagi menjadi 5 unsur. Yang pertama, inovator. Yang kedua, businessman. Yang ketiga, entrepreneur. Yang keempat, manager. Dan yang kelima, expert. Yang keempat akan dibacakan oleh Caca. C. Tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Ide usaha sangat diperlukan oleh wirausahawan karena dengan adanya ide usaha, kita dapat memulai usaha dan menganalisis usaha apa yang akan dijalankan. Yang kedua, konsep usaha. Konsep usaha digunakan wirausahawan untuk memperjelas ide usahanya. Yang ketiga, menghitung kebutuhan investasi. Menghitung kebutuhan investasi dapat memberikan konsekuensi besaran kebutuhan investasi yang berbeda dilihat dari alokasi investasi untuk pembelian aset tetap dan modal kerjanya. Yang keempat, studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha harus dapat mengungkapkan sejumlah hal-hal penting yang akan menentukan apakah suatu usaha dapat berjalan dengan baik, dalam arti menghasilkan laba seperti yang diharapkan atau tidak. Yang kelima, pengembangan rencana usaha. Pengembangan rencana usaha adalah komponen untuk yang dibutuhkan wirausahawan untuk menghitung laporan laba, rugi, pro forma. Yang keenam, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha, seorang wirausahawan akan mengarahkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Oke, yang kelima akan dijelaskan oleh Torik.
kelima adalah wirausahawan dan usaha kecil. Faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha kecil. Fleksibilitas usaha adalah usaha kecil lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar. Terus yang kedua, memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan. Pemilik usaha kecil memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pelanggan dan karyawan dibandingkan perusahaan besar. Yang keempat, biaya tetap lebih rendah adalah usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah dibandingkan usaha besar. Terus yang kelima, pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar adalah usaha kecil memiliki motivasi yang lebih besar dalam menjalankan usahanya dibandingkan para manajer di perusahaan besar yang pada umumnya bukan merupakan pemilik langsung perusahaan. Oke, kesimpulan dari presentasi kami kali ini akan saya sendiri yang menjelaskannya. Mental wirausaha berpengaruh positif pada jiwa wirausaha. Semakin tinggi dan kuat mental seorang, maka jiwa usahanya akan semakin kuat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.